Aduh pusing, malah dari pusing, bolak balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Jadi pusing banget coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok matematika. Sebelumnya perkenalkan nama saya Naura Imara Arti, absen 19. Saya Nazwara Titiya Lestari, absen 18. Saya Yusuf Akbar, absen 33. Saya Maulana Hidayat, nomor absen 14. Setelah ini kami akan menjelaskan materi tentang kombinatori. Oke, jadi untuk materi yang pertama itu adalah aturan pengisian tempat. Jadi, teman-teman secara sederhana, aturan pengisian tempat itu digunakan untuk menentukan banyaknya cara suatu objek menempati tempatnya. Nah, untuk materi aturan pengisian tempat ini terbagi juga menjadi 3 macam, yaitu ada aturan tabel, diagram cabang, dan aturan perkalian. Untuk contohnya seperti ini. Oke, jadi untuk contoh soal saya akan memberikan satu contoh soal tentang aturan pengisian tempat. Di sini saya akan memberikan contoh soal tentang aturan perkalian. Jadi di sini untuk soalnya terdapat 3 macam sayur, 4 macam lauk, dan 5 macam buah, dan 3 macam minuman. Jadi untuk aturan perkalian itu nanti untuk K, setelah itu K1 kali K2 kali K3 kali K4. Jadi untuk pengertian dari K ini itu adalah berapa macam benda. Untuk yang di sini itu jumlah dari bendanya itu. Untuk K1 kita ambil dari 3 macam sayur. Jadi ditulis di sini 3. Setelah itu dikali dengan K2 itu ada 4 macam lauk, tulis 4. Setelah itu K3 ada 5 macam buah, ditulis 5. Dikali dengan K4, K4 itu adalah 3. Setelah itu ini tinggal kita kali aja dan hasilnya dapat 180. Baik, jadi materi kedua dari bab ini adalah faktorial. Faktorial adalah operasi matematika yang digunakan untuk mengalihkan bilangan bulat mencapai angka 1. Dan faktorial dituliskan dengan tanda seru. Untuk contoh soalnya, lima faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi hasilnya 120. Jadi 5 faktorial sama dengan 120. Materi selanjutnya adalah permutasi dengan semua unsur. Adalah susunan seluruh beberapa yang berbeda di mana urutan sangat diperhatikan dan tidak ada unsur yang diulang. Permutasi ini dinotasikan dalam bentuk sebagai berikut. P adalah permutasi, N adalah jumlah keseluruhan unsur, dan R adalah jumlah unsur yang harus dipilih. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh soal sebagai berikut. Jabatan pengelola suatu perusahaan memerlukan 3 staf, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Tersedia 7 calon banyaknya. Macam susunan staf pengurus yang mungkin adalah diketahui bahwa akan dipilih 3 orang untuk menjadi staf pengurus dari 7 orang calon yang tersedia. Berarti R adalah 3 dan N adalah 7. Baiklah, di sini adalah contoh soal beserta caranya. P atau permutasi, N atau jumlah keseluruhan unsur, dan R adalah jumlah unsur yang harus dipilih. N faktorial, buka kurung, N, R, tutup kurung, faktorial. N adalah 7 faktorial, buka kurung, 7, 3, faktorial, tutup kurung. Hasilnya adalah 4. Dilanjut 7.6.5.4 faktorial. Maaf 7 kali 6 kali 5 faktorial. Jawabannya adalah 210. Oke kawan-kawan, kita akan membedah rumus binomial Newton. Nah, kita akan mengetahui apa itu binomial Newton. Binomial Newton mempelajari tentang cara menjabarkan ekspansi bentuk pangkat aljabar. Nah,
yang terdiri dari dua suku binomial. Nah, selanjutnya koefisien suku dari bentuk pangkat aljabar dua suku mulai dari 0 dapat ditentukan menggunakan segitiga Pascal berikut. Nih, sampai sini. Nah, di sini kenapa hasilnya bisa 2? Itu karena 1 tambah 1 diturunkan menjadi 2, dan 1 tambah 2 diturunkan menjadi 3, dan seterusnya. Kita lanjutkan, bentuk segitiga Pascal di samping dapat membantu dalam penjabaran pangkat dua suku di mana angka-angka pada segitiga Pascal merupakan koefisien dari setiap sukunya. Nah, ini adalah bentuk penjabaran. Oke, sini kita ketahui penjabaran di sini A plus B n-nya 0 sama dengan 1. Nah, A plus B pangkat 1 sama dengan 1A plus 1B, dan A plus B 2 sama dengan 1A pangkat 2 plus 2A B plus 1B2, dan seterusnya ya. Nah, di sini pangkat ini sama hasil ini sama hasil sukunya itu ngikut seperti 0 di semua penjabaran pasti hasilnya 1. Nah, kalau pangkatnya 1 tadi hasilnya ada 2 suku, pangkat 2 hasilnya dari 3 suku, pangkat 3 hasilnya dari 4 suku, pangkat 4 hasilnya dari 5 suku, pangkat 5 hasilnya dari 6. Kalau pangkatnya 100 itu sukunya bisa jadi 101. Nah, di sini penjabaran dapat dituliskan seperti combination pangkat n sama r-nya, ini r ya. R-nya kita mulai dari 0. R mulai dari 0 itu bisa terus bertambah sampai 0, 1, 2 dan sampai nilai n ya guys ya. Terus nilai b-nya di sini karena nilai b-nya pangkat 0, jadi di sini kita tidak menuliskannya. Nah, terus seterusnya nilai b pangkat 1, b pangkat 1, b pangkat 2 dan seterusnya sampai ke nilai b0. A dan b bilangan real dan n bilangan asli. Rumus di samping kiri disebutkan binomial Newton. Oke kawan, kita lanjutkan, yaitu contoh soal uraikan bentuk aljabar buka kurung 4x plus 5 tutup kurung pangkat 4 dengan menggunakan binomial Newton. Misal A sama dengan 4x ya, B sama dengan 5, n-nya 4. Nah, seperti rumus di atas, ini sampai ke nilai n-nya 4 ini ya guys ya, sampai ke nilai 4 ini. Nah, di sini ini kenapa ada 1, 4, 6, 4, 1, yaitu hasil dari kombinasi 4 sama 0 seperti di segitiga Pascal di samping ini. Kombinasi dari 4 sama 0 yaitu 1, terus 4, terus selanjutnya kombinasi dari 4 dan 2 yaitu 6, dan kombinasi 4 sama 3 yaitu 4, dan kombinasi 4 sama yaitu 1 di segitiga Pascal ini. Oke, kita lanjutkan contoh soal yang tadi, yaitu 4x plus 5 pangkat 4. Nah, soal ini kita masukkan dalam rumus seperti ini A-nya yaitu 4x ya, kita masukkan 4x tadi, dan n-nya itu 4 pangkat 4 ini. Nah, selanjutnya kita hitung, ini kita kalikan, kita pangkatkan 4 pangkat 4 yaitu 256 sampai 4 pangkat 3 64, 4 pangkat 2 16, 4 pangkat 1 ya, dan b-nya juga kita pangkatkan itu 5 pangkat 2 yaitu 25, 5 pangkat 3 yaitu 125, dan sampai akhir ini 5 pangkat 4 yaitu 625. Nah, dari semua penjumlahan di atas ini kita kalikan. Nah, kalikan yang dari hasil kombinasi tadi, yaitu 1 kalikan 256
256x 4. Oke, kita ulang, yaitu 1 kalikan 256x 4. Hasilnya 256, x-nya ada 4, jadi kita di sini pangkatkan 4. Ditambah 4 kalikan 64x pangkat 3. Nah, hasilnya 1280x pangkat 3. Ditambah ini 6 kalikan 16 x pangkat 2. Hasilnya 2400x pangkat 2. Nah, kita lanjutkan. Kita jumlahkan hasil yang kita rumuskan di sini, yaitu hasil dari kombinasi tadi, yaitu 1, 4, 6, 4, dan 1. Nah, kita kalikan semua ini kombinasi A-nya dan B-nya. Oke, sini 1 kalikan 256x pangkat 4, hasilnya 256x pangkat 4. Di sini B-nya kita tidak tulis karena tidak ada, dan ditambah 4 kalikan 64 x3 x pangkat 3, dan kalikan B-nya 5. Hasilnya 1280x pangkat 3. Kita tambah lagi 6 kalikan 16x pangkat 2 kalikan B-nya 25. Hasilnya 2400x 2x pangkat 2. Kita tambah 4 kalikan 4x kalikan B-nya 125. Hasilnya 2000x x pangkat 1. Jadi kita tulis x ditambah, nah ini adalah B terakhir, 1 kalikan 625. Hasilnya ya 625. Dan ini semua sudah selesai sampai sini. Dari penghitungan ini, dari penghitungan soal ini, nah hasilnya jadinya 256x pangkat 4 plus 1280x pangkat 3 plus 2400x pangkat 2 plus 2000x plus 625. Ini adalah cara menggunakan binomial Newton dalam bentuk penguraian aljabar. Oke. Di sini kita lihat n-nya itu 4. Jadi sukunya di sini kita sudah benar, yaitu ada 5 suku. Nah, 5 suku. Nih 5 sukunya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, dari kelima 5 suku ini kita sudah tepat dengan tadi ya, rumus yang kita sudah dibahas tadi. Kalau nilainya 4 jadi sukunya 4. Kalau n-nya 5 jadi sukunya ada 6. Nah, di sini kita sudah selesai sampai titik terakhir kita ini. Nah, sekian terima kasih ya dari pembahasan saya, Maulana Hidayat. Oke, terima kasih. Baik, materi selanjutnya adalah kombinasi. Di depan sini sudah ada contoh soal dari kombinasi. Dan sebelumnya, kombinasi itu adalah cara penyusunan atau suatu aturan pecahan yang tidak memperhatikan urutan objeknya. Kombinasi ini juga terbagi menjadi dua, yaitu ada kombinasi biasa dan juga kombinasi berulang. Untuk contoh soal yang di bawah ini adalah contoh soal dari kombinasi yang biasa. Jadi untuk soal di sini, suatu kelas terdiri dari 10 siswa, dipilih 3 orang untuk jalan-jalan, dan pertanyaannya adalah berapa banyak pilihan yang bisa ada. Untuk rumus kombinasi itu ada C n R sama dengan n faktorial n dikurang r faktorial r faktorial. Oke, karena di sini untuk n-nya itu ada 10, jadi kita tulis di sini 10 faktorial. Di sini juga 10 dikurangi dengan 3 faktorial 3. Oke, selanjutnya adalah ini yang 10 ini dikurangi dengan 3, hasilnya adalah 7 faktorial dan 3 faktorial. Setelah itu selanjutnya untuk 10 faktorial kita tinggal kalikan saja. 10 kali 9 kali 8
Setelah itu, karena ini 7 faktorial sudah ada, jadi kita tinggal turunkan saja dan tinggal kita coret. Setelah itu, untuk yang 3 faktorial kita tinggal masukkan 3 kali 2 kali 1. Setelah itu untuk hasilnya kita mendapat hasil 120 cara. Sini saya memberi contoh untuk kombinasi berulang, yaitu sebuah toko menawarkan 8 rasa es krim berbeda. Jika Anda ingin membeli 5 porsi es krim berapa banyak kombinasi rasa yang mungkin ada? Rasanya boleh sama ya. Jadi jawabnya itu diketahui N sama dengan 8 dan K-nya itu 5. Jadi C sama dengan N plus K kurang 1 terus K begini. Jadi 8 ditambah 5 kurang 1,5 sama dengan 12,5. Lalu berikutnya begini 12 faktor ini 5 faktor buka kurung 12 kurang 5 tutup kurung faktor sama dengan 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 per 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 792 pilihan yang bisa dibeli. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.